Salah satu bentuk ujian UKPPG Prajabatan yaitu membuat laporan studi kasus. Jadi, berikut ini cara dan trik dalam membuat studi kasus beserta contohnya. Laporan studi kasus wajib dibuat oleh mahasiswa PPG Prajabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Berikut ini ketentuan laporan studi kasus. Yang pertama, berdasarkan kasus atau masalah yang ditemukan saat PPL. Yang kedua, berdasarkan pengalaman sendiri. Yang ketiga, terdiri dari 4 bagian, yaitu deskripsi studi kasus, analisis situasi, alternatif solusi, dan yang terakhir evaluasi. Ada 4 bagian yang harus termuat dalam laporan studi kasus. Yang pertama, deskripsi studi kasus yang harus memuat kata sebanyak 100 sampai 150 kata. Pada bagian ini, mahasiswa menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan materi, pedagogik, dan teknologi melalui pendekatan yang relevan yang menghasilkan nilai terukur untuk kepentingan pembelajaran sesuai karakteristik siswa. Jadi, dalam membuat deskripsi studi kasus tersebut harus memuat yang pertama, sebutkan topik kasus yang akan Anda uraikan. Yang kedua, mengapa topik tersebut penting. Bagian yang kedua, analisis situasi yang memuat sebanyak 200 sampai 250 kata. Pada bagian ini, mahasiswa melakukan analisis situasi yang terjadi pada saat membuat rancangan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu menjelaskan perannya saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran, pihak yang terlibat, tantangan, serta hambatan dalam kegiatan tersebut. Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan situasi yang terjadi pada saat perancangan dan evaluasi pembelajaran tersebut terkait topik yang sudah dipilih. Yang kedua, jelaskan peran Anda dalam merancang dan melakukan evaluasi. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan evaluasi tersebut. Yang keempat, jelaskan tantangan dan hambatan yang Anda hadapi pada saat merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut. Bagian yang ketiga adalah alternatif solusi yang memuat 250-300 kata. Pada bagian ini, mahasiswa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut. Bagian ini disusun berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, langkah nyata apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, sumber daya atau materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Bagian yang terakhir adalah evaluasi yang memuat 100-150 kata. Pada bagian ini, mahasiswa diminta menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan. Dalam mengunggah file, pastikan dokumen dibuat dalam kertas berukuran A4 dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 dan spasi 115. Yang kedua, simpan dokumen dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Inilah contoh laporan studi kasus yang pernah saya buat waktu jadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Yang mana saya PPL waktu itu di SMA 9 Padang. Di dalam laporan studi kasus tersebut, saya menceritakan bahwa pada saat melaksanakan PPL di SMA 9 Padang, tepatnya di kelas 11 fase F8, di kelas 11 fase F, durasi satu kali pertemuan belajar mata pelajaran biologinya sebanyak 5 JP atau 5 kali 45 menit. Jadwal belajar kelas 11 fase F8 itu dari JP 6 sampai 10 atau dari pukul 11.15 sampai 12.00, kemudian dilanjutkan lagi pukul 12.45 sampai 15.45. Pada saat mengajar sekitar pukul 14.00 sampai 15.45, peserta didik banyak yang sudah mulai lelah, jenuh, dan mengantuk sehingga mengakibatkan kurangnya keaktifan peserta didik dalam belajar, khususnya pada peserta didik yang tempat paling belakang, sehingga mengakibatkan nilai PH-nya atau penilaian harian banyak yang di bawah KKM.
Topik ini penting saya uraikan karena keaktifan belajar peserta didik merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran karena akan berpengaruh pada keberhasilan proses pembelajaran. Semakin tinggi keaktifan peserta didik, maka keberhasilan proses belajar juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Ningsih Artia tahun 2018, menyatakan bahwa keaktifan peserta didik berpengaruh signifikan atau positif terhadap hasil belajar. Yang B. Analisis situasi. Situasi yang terjadi di saat perancangan pembelajaran bahwa masih minimnya pengetahuan tentang karakteristik peserta didik dalam belajar, sehingga pada saat proses pembelajaran masih banyak peserta didik yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam belajar, yang umumnya terjadi pada peserta didik yang duduknya paling belakang. Setelah itu, saya melakukan evaluasi dengan membuat profiling peserta didik dalam bentuk Google Form dan mengirim linknya itu ke grup WA kelas, sehingga hasil yang didapatkan akan menjadi pengetahuan dasar untuk merancang pembelajaran selanjutnya. Peran saya dalam merancang dan melakukan evaluasi tersebut yaitu dalam membuat profiling peserta didik dengan menyusun beberapa pertanyaan tentang minat dan motivasi, gaya belajar, perkembangan emosi dan sosial, status sosial dan ekonomi, kemampuan awal, perkembangan motorik dan moral. Dalam perancangan dan evaluasi tersebut banyak yang terlibat seperti kolaborasi antara rekan PPL dan guru pamong. Guru pamong berperan sebagai sumber informasi mengenai kondisi peserta didik dan kami tim PPL yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu di Google Form-nya. Tantangan yang dihadapi saat merancang dan melakukan evaluasi adalah dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat di Google Form agar pertanyaan tersebut bisa menghasilkan jawaban yang benar-benar dibutuhkan dalam menemukan solusi permasalahan yang ditemukan, sedangkan hambatan yang dihadapi adalah masih banyaknya peserta didik yang tidak mengisi Google Form yang sudah dibagikan ke grup WA kelas yang tentunya akan mengakibatkan minimnya pengetahuan guru tentang karakteristik peserta didik tersebut. Yang C. Alternatif solusi. Beberapa alternatif solusi yang telah saya lakukan dalam menghadapi kasus atau situasi kurangnya keaktifan peserta didik dalam belajar. Yang pertama, saya menerapkan model pembelajaran discovery learning yang menuntut peserta didik aktif dalam menemukan pengetahuannya terhadap materi yang berdampak akan dapat meningkatkan aktivitas atau partisipasi peserta didik dalam belajar. Berdasarkan pendapat Zelpendi dan kawan-kawan tahun 2010, menyatakan bahwa keunggulan model pembelajaran discovery learning dapat membangkitkan kegiatan belajar para siswa. Yang kedua, saya menerapkan metode bermain peran atau role playing sehingga semua peserta didik ikut terlibat semuanya sesuai perannya yang telah ditetapkan yang dapat meningkatkan aktivitas mereka dalam belajar. Berdasarkan hasil penelitian Fridayana tahun 2014 menyatakan bahwa penerapan pembelajaran metode role playing dapat meningkatkan aktivitas peserta didik di kelas 8A SMP Negeri Pelalangan. Yang ketiga, saya juga melakukan permainan teka-teki silang yang pertanyaannya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang mengakibatkan peserta didik maju ke depan kelas untuk mengisi teka-teki silangnya dan peserta didik yang berpartisipasi akan diberikan nilai tambahan atau bonus yang berdampak dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar sehingga bisa mengurangi rasa jenuh, bosan, dan mengantuk. Yang keempat, saya juga melaksanakan ice breaking berupa kegiatan melanjutkan angka yang mana peserta didik berdiri semuanya yang dilaksanakan sebelum masuk kegiatan inti proses pembelajaran yang tujuannya bisa menambah fokus dalam belajar, mengurangi rasa jenuh dan bosan serta mengantuk sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian Sunarto tahun 2012 bahwa ice breaker dalam pembelajaran membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Yang kelima, saya juga menampilkan tes pengetahuan dengan memanfaatkan word wall dan ditampilkan melalui proyektor. Saat kegiatan tersebut, peserta didik akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditampilkan dan siapa yang jawabannya benar maka dapat nilai bonus sehingga peserta didik terpacu untuk mencoba menjawabnya. Jadi di bagian ini saya menggunakan teori-teori yang mendukung pendapat saya agar bisa menguatkan pendapat saya tersebut. Dan juga saya melampirkan foto-foto yang sudah saya lakukan agar bisa membuktikan kebenaran yang sudah saya tulis.
Dan inilah bagian terakhir dari laporan studi kasus, yaitu evaluasi. Dari beberapa strategi yang telah dilaksanakan saat proses pembelajaran, baik itu melalui penerapan model discovery learning, icebreaking, metode bermain peran, permainan teka-teki silang, maupun kuis dengan word wall, berdampak terhadap peningkatnya aktivitas pembelajaran dan terlihat mereka antusias dalam melaksanakannya. Karena menuntut peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Peningkatan partisipasi peserta didik terlihat saat melaksanakan metode role playing karena mereka punya perannya masing-masing sehingga harus bertanggung jawab dengan perannya itu, dan saat menjawab pertanyaan teka-teki silang dan word wall menuntut peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang dipilihnya. Kemudian, ice breaking yang dilakukan untuk memfokuskan peserta didik dengan melakukan aktivitas melanjutkan angka. Dengan meningkatnya keaktifan peserta didik tersebut akan bisa mengurangi rasa jenuh, bosan, dan rasa mengantuk peserta didik dalam belajar, khususnya di jam-jam siang yang sangat rawan mengantuk. Jadi itulah laporan studi kasus yang telah saya buat. Semoga bisa membantu dalam membuat laporan studi kasus dan bisa lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik.